Rabu 8 Juli 2026 menjelang siang, warga Cipete dihebohkan dengan kehadiran belasan personel bersenjata. Polisi menggeledah Cafe Declan Signature dan sebuah money changer di sebelahnya. Kedua tempat ini didatangi para penyidik terkait dengan kasus pemadaman listrik yang mengungkap keterbatasan pasokan batu bara PLN. Ada lagi kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya, juga korupsi di Krakatau Steel. Berat. Dalam penggeledahan ini penyidik menemukan 2 berangkas yang tertanam di balik dinding. Kepala Kortas Tipit Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto mendeskripsikan temuan yang tidak main-main. $3.130.000 Singapura, $889.965 Amerika Serikat, dan uang rupiah sebesar 259 juta lebih. Sementara dari poin money changer, polisi menyita total uang 7,2 miliar rupiah dalam 16 jenis mata uang asing beserta 71 dokumen. Belum usai publik digemparkan oleh uang dengan nilai yang fantastis di Cipete, polisi kembali menemukan puluhan kilogram emas dan uang bernilai total 476 miliar rupiah di sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sebuah berangkas super besar ditemukan di dalam rumah ini. Uang serta emas batangan ini tersimpan dalam sebuah berangkas yang berisi 7 buah koper. Selain itu juga ditemukan 4 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta Singapura dolar, dan 100 juta rupiah. Dalam konferensi pers yang dilakukan Febri Ardiansyah pada Jumat 10 Juli pagi, ia mengakui bahwa rumah Sentul tersebut milik Jampitsus. Walaupun demikian, Febri menyatakan tetap menghormati setiap proses yang dilakukan penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik. Ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Kemudian Sabtu 11 Juli 2026, sehari setelah Febri melakukan konferensi persnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna dalam keterangannya menyampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima surat pengunduran diri Febri Ardiansyah. Menurut Anang, keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Tidak berselang lama dari berita pengunduran diri Febri dari jabatannya sebagai Jampitsus, Kepolisian Republik Indonesia mengumumkan penetapan 2 orang tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri dan atau kasus korupsi lainnya. 2 orang tersebut adalah Don Rito dan Febri Ardiansyah. Berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu Saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang
yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Dalam kesempatan yang sama, pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margoli resmi menerima pelimpahan 3 perkara dugaan korupsi dari Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya yang menyeret Febri Ardiansyah. Di sisi lain, dalam kunjungannya ke Kejaksaan Agung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Purnomo menegaskan sinergitas yang erat antara Polri dan Kejaksaan Agung. Kami secara formal akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar profesionalisme dan sinergi. Karena faktanya masyarakat publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara. Yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Jaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara 2 institusi ini. Hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut dugaan tindak pidana yang melibatkan Febri Ardiansyah termasuk kategori mega korupsi karena nominal barang buktinya sangat besar. Habib menekankan Komisi 3 akan mengawal penanganan perkara ini, salah satunya dengan membentuk panitia kerja yang akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Kortas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK, ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. 13 lokasi sudah digeledah. Aset dan uang senilai ratusan miliar rupiah, emas 74 kg sebagai barang buktinya. Lalu bagaimana kelanjutan pengungkapan kasus mega korupsi ini? Akankah ada nama-nama baru yang diduga ikut menikmati aliran uang haram? Dan kita akan langsung membahas kasus yang menyeret Febri dalam 3 kasus korupsi. Inilah kontroversi. Saya Iqbal Himawan. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV pada malam hari ini. Yang pertama ada Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, apa kabar? Kabar baik, Mas Iqbal. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian Terima kasih sudah mengundang. Ya, ada juga Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Rita Serena Kolibonso. Ibu Rita, apa kabar? Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada mantan pimpinan KPK Alexander Marwata. Pak Alex, apa kabar Pak Alex? Luar biasa. Luar biasa. Selamat malam. Ya, nanti kita akan langsung bahas, tapi saya ingin ke Bu Rita terlebih dahulu. Setelah pelimpahan perkara, kini juga sprindik sudah diterbitkan, artinya kewenangan ada di penyidik Kejagung. Bagaimana Komisi Kejaksaan memandang perkembangan terbaru ini, Bu Rita? Iya, Komisi Kejaksaan kan tugas dan kewenangannya adalah mengawasi, memantau, dan menilai kinerja dan perilaku dari jaksa dan juga pegawai kejaksaan keseluruhannya dalam melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang ataupun juga kode etik yang berlaku. Baik itu di dalam
kedinasan ataupun di luar kedinasan. Nah, dalam hal ini kami tentunya melaksanakan tugas untuk mengawasi proses yang berlangsung. Saya kira proses yang terjadi dengan cepat, kepolisian sebagai penyidik awal menyerahkan semua berkas dan temuannya, dan juga dengan status tersangka diserahkan kepada kejaksaan. Ini menjadi hal yang penting untuk kita cermati bersama, karena memang untuk sampai kepada proses penuntutan itu kan memang harus ada kelengkapan berkas, kelengkapan dokumen didalami, dan itu dilakukan oleh tim dari Kejaksaan Agung ya, itu yang kita lihat ya. Dan saya kira hal ini menjadi penting untuk tidak hanya dicermati oleh Komisi Kejaksaan dalam kaitannya dengan apakah kerja-kerja itu dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan juga tentunya proses yang harus menghargai semua pihak ya, tapi juga masyarakat tentunya juga kalau ada informasi silakan untuk menyampaikannya, karena ini menjadi bagian dari pengawasan kita bersama. Oke, jadi semuanya boleh terlibat, masyarakat yang sekarang tentu menjadi perhatian publik ya. Jadi silakan jika ada yang memiliki keluhan begitu, atau ini bisa langsung melaporkan begitu ya. Dan kita akan lihat ya, kalau kita berbicara soal status ini sempat menjadi perbincangan. Sudah ada penegasan, kita akan hadirkan kepada Anda. Ini penegasan terkait dengan status Febri Adriansyah yang kini tentu sudah menjadi tersangka, dan ditegaskan oleh Kapus Penkum bahwa nanti akan membentuk tim 9. Nah, kita akan dengarkan pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang. Baik, itu tadi pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung. Pak Alex, pembentukan tim 9 ini berisi jaksa-jaksa senior yang pengalamannya sudah mumpuni. Bagaimana Anda menanggapi pembentukan tim 9 ini, Pak Alex? Ya, saya kira ini perkara yang menarik perhatian publik ya, dan saya percaya kejaksaan pasti juga akan serius menangani perkara ini. Ini pertaruhan buat kejaksaan kalau terkait dengan nanti penyidik-penyidik yang akan masuk dalam tim 9 itu dari KPK ya. Secara pribadi saya juga berharap ya, semoga nilai-nilai KPK yang dulu pernah mereka patuhi, taati, itu benar-benar bisa ditegakkan, diterapkan di dalam penanganan perkara ini. Sekali lagi ini perkara yang sangat menarik perhatian publik ya. Pasti tidak akan main-main, dan publik pasti juga akan memonitor bagaimana perkembangannya setiap saat. Saya berharap kejaksaan juga mungkin tidak secara detail, tetapi mungkin perkembangannya itu bisa disampaikan ke masyarakat, entah dalam bentuk press release atau apapun, sejauh mana perkembangan itu. Kenapa itu perlu, Pak Alex, untuk disampaikan kepada masyarakat? Karena apa? Itu sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara. Ya. Tidak harus mengumbar alat-alat bukti, tetapi perkembangan itulah yang masyarakat tunggu, sejauh mana perkara ini diproses di kejaksaan. Ya, sebetulnya praktek-praktek di KPK dulu seperti itu kan. Setiap saat ketika ditanya wartawan, kita sampaikan perkembangannya dan seterusnya. Dan saya pikir masyarakat menunggu kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara ini. Ya, gitu kan. Jangan sampai juga nanti ya misalnya seolah-olah ada isolasi atau lokalisasi terhadap perkara ini. Ya, sampaikan saja kalau misalnya ada keterlibatan pihak-pihak yang lain, kenapa tidak? Kan itu yang biasanya dikhawatirkan oleh masyarakat kan, itu kan. Ini pejabat ya, kita pasti menganut asas praduga tak bersalah ya, yang pasti itu kan. Tetapi kembali lagi ini menyangkut seorang Jaksa Agung Muda ya, itu pejabat eselon 1 ya. Ya, pasti masyarakat menduganya lah, kalau pejabat setingkat jam saja seperti itu, ya kan, seperti itu. Apa tidak
memungkinkan itu juga melibatkan yang lain. Pertanyaan kan ke situ, tidak mungkinlah seorang petinggi itu akan melakukan suatu tindak pidana kalau tanpa dukungan support dari staf dan lain sebagainya. Kan gitu. Oke. Ya. Oleh karena itu menjadi tim 9 sekarang di bawah sorotan ya, di bawah spotlight, ditunggu komitmen dan konsistensi dalam mengusut menangani kasus ini, begitu ya, Pak Alex? Benar. Ya? Oke, ini relevan tadi Bu Rita juga berbicara soal masyarakat harus turut memonitor dan juga mengawasi. Nah, Mas Kurnia, pemerintah tentu mengikuti ya perkembangan penanganan kasus ini. Nah, dengan adanya perkembangan terbaru, sudah pelimpahan berkas, kemudian status tersangka dan pembentukan tim 9, apa sejauh ini tanggapan dari pemerintah? Iya, yang pertama, Mas Iqbal, tentu pemerintah memantau dan memperhatikan betul proses hukum yang saat ini sedang berlangsung. Bahwa beberapa waktu yang lalu diungkap oleh Kortas Tipikor bersama dengan Polda Metro Jaya dan sekarang berpindah ke Kejaksaan Agung. Sikap dari pemerintah tentu menghormati dan menghargai proses hukum itu. Presiden secara tegas tidak mau dan dalam peraturan perundang-undangan juga tidak diperbolehkan masuk pada proses hukum. Karena proses hukum itu harus berjalan independen, objektif. Apa yang dijamin oleh pemerintah? Tentu pemerintah menjamin bahwa proses penegakan hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan seperti tadi VT yang disampaikan oleh Metro TV, pernyataan dari Jubir atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung sudah menunjuk tim-tim yang berisi orang-orang yang pernah bekerja di KPK tadi disinggung. Tentu pemerintah menjamin proses hukum ini akan berjalan profesional, objektif dan transparan. Toh juga pengawasan juga terbuka lebar. Ada komisi kejaksaan, masyarakat bisa melaporkan jika kemudian ada dugaan pelanggaran dalam proses hukum dan kemudian jika nanti masuk pada proses persidangan ada juga komisi yang bisa mengawasi. Hakim-hakim, ada komisi yudisial, ada badan pengawas. Jadi jika nanti dalam proses hukum ditemukan ada bukti dan bahwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, tentu pemerintah miris. Karena satu yang bersangkutan adalah dulunya aparat penegak hukum, apalagi diberikan amanah menjadi pejabat tinggi yang bertugas untuk memberantas korupsi. Namun sebelum masuk jauh ke sana, tadi yang Pak Alex sampaikan, ada presumption of innocent, ada asas praduga tidak bersalah. Tugas pemerintah adalah memastikan ini semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Presiden memonitor ini pasti karena sudah menjadi perhatian seantero masyarakat Indonesia. Itu Mas Iqbal. Jadi turut mengawasi tentu ya. Dan ini tadi relevan dengan Pak Alex bahwa ini high profile seperti ini tentu harus diawasi oleh banyak pihak, termasuk oleh DPR ya. Ada pembentukan panja di situ. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.